Football lovers, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita FC Barcelona terbaru dari sumber-sumber terpercaya. Dikabarkan striker berusia 36 tahun asal India, Sunil Chhetri, mencetak lebih banyak gol untuk negaranya India daripada Messi di Argentina. Sebagai informasi, Sunil adalah kapten tim lapis pertama India. Nama klubnya adalah Bengaluru FC. Dia adalah mantan pemain Sporting Lisbon dan Sporting Kansas City. Striker ini memiliki tinggi badan 1,70 meter saja, tetapi secara teknis dia cukup berbakat. Namun karir ini tidak terdengar seperti pencapaian level tingkat tinggi, mengingat tingkat negara yang biasanya dihadapi India kebanyakan bermain melawan tim Asia saja. Mendengar tentang berita ini, lantas apa pendapatnya tentang Lionel Messi? Sunil Chhetri dengan rendah hati mengatakan bahwa seluruh dunia mencintai Messi dan tidak masuk akal untuk membandingkannya dengan saya meskipun rekor saya secara lokal mengesankan. Apa yang dikatakan penggemar India tentang Chhetri? Salah satu pengguna kami yang paling aktif, Ayan Tiwari, sangat optimis tentang rekan senegaranya yang mencetak lebih banyak dari Messi. Kawanku, sebagai orang India, saya lebih suka Sunil menyimpan rekor ini dan bahkan memecahkan rekor yang sebenarnya. Omong-omong, dia penyerang tengah yang mematikan, sangat berpengalaman. Saya tahu nilainya tidak seberapa, tetapi tidak peduli apa yang Anda lemparkan pada orang ini, dia keluar sebagai pemenang. Dia adalah legenda sepak bola India. Perbandingan Chhetri dan Barca, apakah mereka memiliki kesamaan? Sunil Chhetri sebenarnya bermain melawan Barcelona B pada laga persahabatan yang berlangsung pada 2018 silam. Dalam pertandingan itu Sunil tidak berhasil mencetak gol, tetapi ini adalah sebuah catatan legendaris bagi orang India. Sayangnya, tidak ada referensi banyak yang tersedia, tetapi Anda dapat menontonnya di YouTube berikut ini. Ketika para footballer membandingkannya dengan Messi, apa katanya? Jangan bandingkan saya dengan Messi. Saya memiliki pengetahuan sepak bola yang cukup baik. Jadi, saya tahu tidak ada perbandingan antara saya dengan Messi. Yang saya banggakan hanyalah pada rekor yang saya ciptakan sendiri, yaitu memainkan lebih dari 100 pertandingan untuk negara ini, bukan pada jumlah gol, kata Sunil Chhetri kepada Sports Today. Kepada siapapun yang melihat grafik perolehan gol itu, cobalah untuk tidak membandingkan saya dengan pemain terbaik dunia itu atau Messi. Anda boleh berbahagia selama 5 detik, tetapi hanya itu saja. Tidak ada perbandingan antara saya dan Messi. Seluruh dunia adalah penggemar Messi, dan dia salah satu yang terbaik. Tetapi siapapun yang ada di daftar, tidak ada perbandingan, itu yang sebenarnya, tambahnya. Nah pemirsa, menurut opini kami, Sunil memang mengakui bahwa rekor gol kebangsaannya lebih banyak dari Messi. Namun ia juga sadar bahwa level klub yang dimainkannya jauh di bawah Barcelona yang dipimpin Messi. Messi seorang pemain profesional elit. Walaupun bermain untuk Argentina di pentas internasional, ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Barcelona di Spanyol, memperebutkan Piala Copa, La Liga, dan tentu saja Liga Champions. Selain itu, rekornya bukanlah kacang-kacangan, dan rival-rival klubnya bukanlah harimau-harimau ompong. Jadi, memang benar apa yang dikatakan Sunil bahwa dirinya jangan dikomparasi dengan Messi, karena levelnya berbeda. Namun, sosok Sunil dengan rekornya jelas-jelas akan memberikan harapan dan inspirasi bagi pemain sepak bola muda India di kemudian hari. Nah pemirsa, bagaimana menurut pendapat Anda? Jika Anda memiliki opini lain, tuliskan saja di kolom komentar ya. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Agen Martinez membantah label harga Inter dengan 90 miliar euro untuk Lautaro setelah menggoda Barca. 90 juta euro itu dilebih-lebihkan, kata agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, kepada Diario Sport ketika ditanyai tentang harga yang diminta Inter Milan sebesar 90 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Semuanya memiliki harga, meskipun bagi saya tampaknya Inter tidak berbicara tentang penjualan. Kami harus melihat apa yang terjadi di pasar, itu tergantung pada situasi Inter. Dalam wawancara yang sama, Camano mengklaim bahwa kliennya ingin bermain untuk Barcelona. Menurut laporan, tim Katalan masih tertarik pada pemain Argentina itu, meskipun gagal menandatanganinya pada tahun 2020. Kami sangat santai, kami harus menyelesaikan situasi dengan Inter terlebih dahulu, tetapi tentu saja dia ingin. Siapa yang tidak ingin bermain untuk Barcelona? Mereka salah satu klub terbesar di dunia. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, mengatakan kepada Diario Sport.
Lautaro siap tantangan apapun. Dia adalah pemain yang tidak luput dari perhatian dan dapat menangani tanggung jawab apapun. Pemain asal Argentina itu telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Camp Nou. The Catalans diyakini tertarik untuk mengontrak pemain berusia 23 tahun itu musim panas ini, tetapi mereka belum melakukan kontak dengan Kamano, kata agen itu. Tidak ada seorang pun dari Barcelona yang menelepon saya, lanjut Alejandro. Saya memiliki hubungan sangat baik dengan Direktur Olahraga Matthew Alemany, tetapi tidak ada penawaran apapun yang datang darinya. Jadi masalah Lautaro ke Barca itu tampaknya hanyalah rumor atau kemungkinan saja. Dalam hal itu, Kamano menambahkan, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun lalu dengan Lautaro. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mantan agennya telah berbicara tentang Barca, tetapi semua agak membingungkan. Tugas kami sekarang adalah mencari tahu situasi dengan proyek Inter dan mendengarkan tawaran yang akan datang. Kami baik-baik saja, tetapi kami akan melihat apa yang akan terjadi. Lautaro Martinez terikat dengan Inter, namun karena ada masalah keuangan di klub, mungkin terpaksa akan menjual pemain internasional Argentina itu pada bulan-bulan berikutnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Lautaro sempat berbicara dengan Messi, tetapi ia memutuskan untuk tetap bertahan. Saya sangat senang di Inter dan saya tidak berencana untuk pergi. Kontrak baru akan diselesaikan. Saya sangat dekat untuk bergabung dengan Barcelona 1 tahun lalu. Saya sempat berbicara dengan Leo Messi secara pribadi, tetapi saya memilih untuk bertahan. Lautaro Martinez mengatakan kepada Sky Italia, seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. Musim panas lalu, Lautaro dinobatkan sebagai pilihan pertama Barcelona untuk menggantikan Luis Suarez. Namun langkah itu tidak pernah terwujud meski pemain Uruguay itu meninggalkan Camp Nou. Adapun tahun ini, striker Inter Milan itu sekali lagi dikaitkan dengan klub Katalan. Namun sepertinya Blaugrana harus mencari opsi lain. Kita beralih ke berita selanjutnya. Diberitakan bahwa Antoine Griezmann telah dihadirkan sebagai duta Yu-Gi-Oh! Permainan kartu. 4 atau 5 bulan yang lalu saya terpilih untuk tugas internasional dan melakukan perjalanan ke Rusia dan Kazakhstan. Saya mulai menonton Yu-Gi-Oh! Lagi dan itu luar biasa. Saya langsung suka menontonnya. Memikirkan kembali masa kecil membuat saya merasa baik. Saya tahu bahwa suatu hari saya akan dapat menunjukkan kepada putra saya apa yang biasa ditonton ayahnya ketika dia masih muda, dan saya yakin dia akan menyukainya. Yu-Gi-Oh! Adalah permainan perang kartu koleksi Jepang yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami, ya pengembang Pro Evolution Soccer. Game ini didasarkan pada seri manga self-titled. Permainan ini dinobatkan sebagai permainan kartu perdagangan terlaris di dunia oleh Guinness World Records pada tahun 2009 setelah menjual lebih dari 22 miliar kartu di seluruh dunia. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Penggemar manajer sepak bola Griezmann memberitahu Mbappe bahwa dia membelinya ke Newcastle untuk memicu reaksi lucu dari rekan setimnya di Prancis. Antoine Griezmann sekarang sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan Eropa yang akan datang bersama tim nasional Prancis. Dalam salah satu penerbangan terakhir, Les Blues, penyerang Barcelona telah menunjukkan beberapa eksploitasi manajer sepak bolanya. Pelatih yang luar biasa, kata pemain berusia 30 tahun itu setelah mengungkapkan bahwa dia memimpin Newcastle United meraih 5 gelar dalam permainan komputernya. Setelah obrolan singkat dengan Ousmane Dembele, Griezmann melanjutkan untuk memberitahu Kylian Mbappe bahwa dia mengontraknya untuk The Magpies seharga 134 juta euro di FM. Newcastle di mana? Di sana tidak terlalu hangat ya? Penyerang PSG itu menjawab, tampak tidak terlalu terkesan dengan langkah seperti itu. Juara Piala Dunia saat itu akan mengunci jalur Euro 2020 mereka melawan Jerman pada 15 Juni setelah menghadapi Bulgaria dalam pertandingan persahabatan pada Selasa 8 Juni. Berita selanjutnya, berkat survei yang dilakukan oleh RTL Odoxa, kami sekarang tahu siapa pemain favorit sebagian besar orang Prancis. Kylian Mbappe berada di puncak daftar terakhir dengan 24%, sedangkan Antoine Griezmann mengikutinya dengan 18%, sementara Ousmane Dembele bahkan tidak ada dalam daftar. Berikut ini adalah top 6 daftar pemain terbaik top survei. Yang pertama Kylian Mbappe yaitu 24%, sedangkan yang kedua Antoine Griezmann dengan 18%, diikuti oleh yang ketiga N'Golo Kante 13%, kemudian Hugo Lloris 12%, kemudian Oliver Giroud 8%, dan yang terakhir pada posisi ke-6 adalah Karim Benzema 6%. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Ballon d'Or Messi ditukar dengan gitar listrik.
Selamat buat Lionel Messi. Dia telah menjadi duta baru untuk Hard Rock Cafe, pemenang Ballon d'Or 6 kali dan satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang memenangkan begitu banyak trofi telah mengesampingkan sepak bola untuk saat ini. Dia malah mengambil gitar listrik untuk berpose foto dan mengumumkan peran barunya. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari merek Hard Rock Cafe, kata Messi. Dan untuk bersama semua bintang rock di tahun yang spesial untuk merayakan ulang tahun Hard Rock Cafe ke-50, Messi juga ditanya tentang hamburger idealnya dan jawabannya cukup lugas. Daging, tomat, keju, mayones, dan telur, kata Messi. Messi memberi hadiah kepada Presiden Hard Rock International Jim Allen dengan replika Ballon d'Or-nya yang ditandatangani. Sementara Allen menghadiahi pemain Argentina itu dengan gitar listrik yang dirancang khusus untuk dirinya. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Welcome Busquets baru. Saat era baru dimulai di Camp Nou, bintang baru telah muncul dari La Masia yang tampaknya akan memainkan peran penting di tahun-tahun mendatang. Dia adalah Nico Gonzalez. Gelandang bertahan berusia 19 tahun ini dipandang oleh banyak orang sebagai penerus Sergio Busquets. Ia telah menandatangani kontrak baru di Barcelona hingga 2024 dan akan bergabung dengan tim utama untuk pramusim. Sejak usia dini di akademi klub, bakat besar Nico sudah terlihat, kata pelatih pertamanya di Barcelona, Marcel Sans. Sejak usia muda dia sangat bagus saat bermain dengan 1 atau 2 sentuhan, kata Sans. Pengambilan keputusan sangat bagus. Di saat-saat sulit, dia mampu bertanggung jawab. Transformasi fisik Nico selama masa remajanya juga membantu membedakannya di antara para pemain muda lainnya. Antara usia 15 dan 17 tahun, dia mengalami lonjakan pertumbuhan yang luar biasa, kata ayahnya, Fran Gonzalez, yang sebelumnya bermain untuk Deportivo La Coruña. Kami mengukurnya dan dalam 2 tahun dia bisa tumbuh 25 cm. Seiring waktu, ia dipindahkan ke peran Busquets, tepat di depan 4 back. Dia memiliki statistik yang sangat bagus, kata Sainz. Ada perbandingan di mana dia memenangkan bola 18 kali. Dia telah menetap di posisi ini setelah menolak tawaran dari Real Madrid di usia muda. Dan baru-baru ini dari Inggris, Nico tampaknya akan memainkan peran yang menentukan di Camp Nou untuk tahun-tahun mendatang. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Siapa yang mencetak lebih banyak gol tanpa penalti? Messi atau Ronaldo? Pemirsa, kita semua tahu bahwa Cristiano Ronaldo telah mencetak lebih banyak gol daripada Leo Messi dalam karirnya. Cristiano Ronaldo tercatat dengan 778 gol di sepanjang karirnya, sedangkan Leo Messi sebanyak 744 gol. Nah pemirsa, bagaimana jika kita menghapus gol penalti? Nah, situasi berubah drastis. Cristiano Ronaldo dengan 642 gol, sedangkan Lionel Messi 645 gol. 13,3% gol yang dicetak Messi adalah penalti. Untuk Ronaldo itu 17,5%. Bahkan, Messi memiliki statistik yang lebih baik dalam karir klubnya. Sejauh ini, dia mencetakkan 590 gol tanpa penalti, sedangkan Ronaldo hanya 549 gol. Seperti apakah perbandingan statistik gol antara Messi, Ronaldo, dan Lewandowski tanpa penalti sejak tahun 2010? Cristiano Ronaldo tidak pernah dekat dengan Lionel Messi dalam hal gol plus assist per 90 menit tanpa penalti mulai 2010-2011, apalagi Robert Lewandowski. Sesuai dengan perbandingan statistik FBref.com, ikon Barcelona telah mencatatkan 1,8 gol plus assist per 90 menit di musim 2012-2013. Ini merupakan rasio terbaik Leo. Sementara itu, penyerang Real Madrid saat itu telah menunjukkan performa maksimalnya di musim 2014-2015, yaitu 1,5 gol plus assist per 90 menit. Dan striker Bayern Munich baru saja menyelesaikan musim terbaiknya dalam hal gol plus assist per 90 menit, yaitu 1,4. Infografis juga menunjukkan posisi terendah masing-masing trio. Messi telah mencapai titik terendah dalam kampanye 2020-2021 dengan 1,07. Sementara Ronaldo mencatatkan angka terendah di musim sebelumnya bersama Juventus, yaitu 0,74. Sementara Lewandowski sementara itu hanya menghasilkan 0,5 gol plus assist per 90 menit saat berada di Borussia Dortmund pada kampanye 2010-2011. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya.
Revolusi pertama Laporta bersihkan tim B Barcelona. Program restrukturisasi Joan Laporta di Barcelona terus berlanjut dengan pelatih tim B Francisco Javier Garcia Pimenta dibebaskan dari tugasnya menjelang musim depan. Berita dari ESPN ini sangat mengejutkan mengingat fakta bahwa kontraknya dengan tim B Barcelona awalnya telah diperpanjang 1 tahun. Selain itu, Garcia Pimenta sempat dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat potensial untuk menggantikan Ronald Koeman jika kemungkinan hengkangnya pelatih asal Belanda itu. Garcia Pimenta bergabung dengan akademi hampir 2 dekade lalu sebagai pelatih tim KDT A-U16 dan telah bekerja dengan pemain seperti Lionel Messi. Trofi besar pertamanya datang pada tahun 2018 ketika ia mengangkat UEFA Youth League bersama tim juvenil A-U19. Berita selanjutnya, Sergi Barjuan akan menjadi pelatih Barcelona B berikutnya. Beberapa sumber termasuk Onze dan Mundo Deportivo mengonfirmasi. Apa yang kita ketahui tentang pria berusia 49 tahun itu? Sergi Barjuan adalah teman baik Laporta. Keduanya memiliki hubungan yang cukup hangat satu sama lain, dan Barjuan selalu mendukung Laporta untuk memenangkan pemilihan yang lalu. Joan Laporta mengumumkan Sergi bergabung dengan dewannya, tetapi sebenarnya tidak ada lowongan di klub untuk Barjuan. Sekarang, setelah Pimenta meninggalkan klub, mantan bintang Barca itu akan mendapatkan pekerjaan. Mantan bek kiri itu adalah bagian dari Blaugrana antara tahun 1988 dan 2002. Setelah itu, mantan pemain internasional Spanyol itu meninggalkan klub ke Atletico Madrid, di mana ia menggantung sepatunya di sana. Pada tahun 2009, Barjuan kembali ke Camp Nou untuk melatih Barca U18 selama 2 tahun. Barjuan telah mengelola Recreativo, Almeria, dan Mallorca, tetapi tidak satupun dari tugas ini berakhir dengan kesuksesan. Namun, hasil menjadi sedikit lebih baik di tim lapis kedua Cina, Green Town. Tetapi itu jelas bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebagai pelatih Barca B di masa depan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan bahwa Konrad akan dipinjamkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya waktu bermain di musim lalu untuk anak muda berbakat seperti dia. Barcelona telah memutuskan untuk meminjamkan Konrad de la Fuente musim depan. Dia kemungkinan besar akan pindah untuk tetap di Spanyol atau menuju ke Inggris, Jerman, atau Prancis dengan waktu pertandingan reguler musim depan. Meskipun Konrad menghabiskan musim lalu di tim utama setelah pramusim yang sukses, dia tidak berhasil memantapkan dirinya di tim. Pemirsa, demikianlah berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Jika Anda suka dengan video ini, pastikan Anda berikan like dan subscribe ya. Jika Anda memiliki opini lain, silakan ketikkan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel mohon undur diri. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya.